Salam selamat datang untuk kamu yang sudah terlalu lama menahan air mata yang tidak pernah sempat jatuh. Hari ini, biarkan hatimu beristirahat sebentar bersama Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, ada satu beban yang seringkali jauh lebih berat daripada pekerjaan fisik. Masalah finansial atau konflik relasi, beban mental yang berupa rasa takut dan khawatir. Beban ini tidak terlihat, tetapi efeknya dapat melumpuhkan. Banyak orang hidup dalam keadaan tersiksa oleh pikiran sendiri, mengulang-ulang skenario buruk yang belum tentu terjadi, mengingat-ingat kegagalan masa lalu yang sebenarnya sudah berlalu, atau merasa dikejar oleh sesuatu yang mungkin tidak ada. Kita sering tidak menyadari bahwa rasa takut dan khawatir bisa menjadi bentuk penyiksaan diri. Kita seolah menciptakan penjara di dalam pikiran sendiri, lalu mengurung diri di dalamnya. Karena itu, penting untuk memahami apa sebenarnya rasa takut dan khawatir itu, bagaimana mereka bekerja di dalam diri kita, dan bagaimana kita bisa berhenti menyiksa diri dengan kedua perasaan tersebut. 1. Takut dan khawatir adalah mekanisme normal, tetapi tidak untuk memimpin hidup kita. Secara biologis, rasa takut terbentuk untuk melindungi kita. Ada ancaman, tubuh memberi sinyal. Namun pada banyak orang, sinyal itu menyala, bahkan ketika tidak ada ancaman nyata. Khawatir pun begitu. Ia berfungsi agar kita memikirkan masa depan, membuat rencana, dan menjalani hidup secara bijaksana. Tetapi masalah dimulai ketika rasa takut bukan lagi respon situasional, tetapi menjadi cara hidup. Kekhawatiran bukan lagi motivasi untuk mempersiapkan diri, tetapi menjadi sumber lumpuhnya langkah demi langkah. Ketika itu terjadi, yang bekerja bukan lagi logika, melainkan sistem pertahanan yang berlebihan. Kita seperti alarm rumah yang terus berbunyi, meskipun tidak ada pencuri. Dan bunyi alarm yang terus-menerus itulah yang menyiksa, melelahkan, menguras tenaga, dan membuat kita hidup dalam ketegangan tanpa henti. 2. Ketakutan dan kekhawatiran mengambil bentuk pikiran yang berulang. Rasa takut dan khawatir jarang berdiri sendiri. Mereka bersembunyi dalam bentuk kalimat-kalimat negatif yang terus diputar oleh pikiran. Gambar-gambar buruk di masa depan yang kita bayangkan. Dialog internal yang menakutkan. Bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana kalau semuanya hilang? Bagaimana kalau aku tidak kuat? Ini disebut overthinking berbasis ancaman. Yang terjadi bukan karena masalahnya besar, tetapi karena pikiran kita mengulang ancaman itu berkali-kali. Kita membiarkan rasa takut memegang kendali, hingga akhirnya rasa itu berubah menjadi tekanan mental yang tidak tertahankan. Disinilah penyiksaannya muncul. Bukan masalahnya, tetapi bayangannya. Bukan kenyataannya, tetapi interpretasi kita atas kenyataan itu. 3. Sumber penyiksaan. Kita melawan sesuatu yang belum terjadi. Salah satu penyebab terbesar kelelahan mental adalah fakta bahwa kita sering bertarung dengan hal-hal yang belum datang. Kita berperang melawan masa depan, sementara masa depan belum memberi kita alasan apapun untuk takut. Ada banyak orang yang akhirnya menyiksa diri sendiri karena mengkhawatirkan penolakan yang mungkin tidak pernah terjadi, menghindari langkah besar karena takut gagal, tidak menikmati momen sekarang karena bayang-bayang masa depan, menghakimi diri sendiri karena hal-hal yang sebenarnya tidak fatal. Akhirnya, mereka hidup dalam tekanan yang tidak perlu. Padahal, belum tentu masa depan itu seburuk yang dibayangkan. Seringkali, masa depan justru lebih baik daripada yang ditakuti. 4. Takut dan khawatir menjadi penyiksaan ketika kita merasa harus mengendalikan semuanya. Inti dari rasa takut adalah kebutuhan untuk mengontrol. Kita ingin situasi aman, kita ingin semuanya sesuai rencana, kita ingin semua orang berpikir baik tentang kita, kita ingin hasil yang pasti. Tetapi hidup tidak pernah memberi kepastian penuh. Ketika kita memaksakan diri menjadi pengendali segala hal, kita terbentur pada kenyataan bahwa kita tidak bisa mengendalikan reaksi orang lain. Kita tidak bisa memastikan masa depan. Kita tidak bisa menjamin hasil dari setiap keputusan. Kita tidak bisa mencegah semua hal buruk. Semakin kuat kita berusaha mengendalikannya, semakin besar kecemasan yang muncul. Kita terus menekan diri, memaksakan pikiran bekerja tanpa istirahat, dan menyiksa diri dengan standar keamanan yang mustahil. Melepaskan keinginan mengontrol bukan berarti menyerah. Itu berarti menerima bahwa ada batas antara yang bisa kita
lakukan, dan yang hanya bisa kita serahkan. 5. Luka masa lalu sering menyulut ketakutan masa depan. Banyak ketakutan yang kita alami hari ini sebenarnya bukan berasal dari masa kini. Mereka lahir dari pengalaman ditolak, kegagalan yang membuat kita trauma, situasi memalukan yang membekas, pengkhianatan yang menimbulkan kehati-hatian berlebihan, masa kecil yang penuh tekanan. Ketika luka itu belum sembuh, pikiran kita memprediksi masa depan berdasarkan pengalaman buruk yang lama. Kita terus bertanya, dulu aku disakiti, apakah sekarang juga akan begitu? Dulu aku gagal, apakah aku akan gagal lagi? Pikiran kita menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan, dan jembatan itu retak. Ketakutan masa lalu akhirnya menghantui masa depan yang belum terjadi. Inilah salah satu bentuk penyiksaan diri yang paling menyakitkan. Hidup seolah kita masih berada dalam masa lalu, padahal waktu sudah berjalan jauh. 6. Berhenti menyiksa diri berarti menerima bahwa kita tidak perlu melawan rasa takut. Kita belajar memahaminya. Banyak orang berusaha mengusir rasa takut atau menolak kekhawatiran dengan cara yang keras. Misalnya, memaksa diri jangan takut, jangan khawatir, harus kuat. Tetapi pendekatan itu justru memperparah stres. Rasa takut bukan untuk dihapus, ia untuk dipahami. Ada 3 pendekatan yang jauh lebih sehat. A. Mengakui kekhawatiran, bukan menyangkalnya, tetapi memberikan nama. Aku khawatir karena aku ingin hasil yang baik. Aku takut karena pernah disakiti. Mengakui adalah langkah pertama keluar dari jerat. B. Mengurai apa yang bisa dikendalikan. Tidak semua hal harus kita lampaui. Beberapa cukup diterima, lalu dibawa pelan-pelan. C. Menempatkan rasa takut pada proporsi yang benar. Takut bukan musuh, ia hanya penanda bahwa ada sesuatu yang penting. Ketika kita berhenti melawan, kita mulai berdialog dengan diri sendiri. Inilah awal dari kedamaian mental. 7. Prinsip mendasar. Belajar hidup dalam realitas, bukan dalam ketakutan. Ketakutan membangun dunia alternatif, dunia yang penuh ancaman, kesalahan, dan bencana. Dunia itu hidup dalam kepala kita, namun realitas seringkali berbeda. Banyak yang kita takutkan tidak terjadi, banyak yang kita khawatirkan bisa ditangani saat waktunya tiba. Banyak masalah tidak seburuk bayangan kita. Berhenti menyiksa diri berarti kembali ke realitas yang objektif. Realitas mengatakan kita masih hidup, kita masih punya kesempatan, kita pernah menghadapi banyak hal, dan kita masih berdiri. Kita memiliki kemampuan yang lebih besar daripada yang kita pikirkan. Kita tidak sedang sendirian menghadapi hidup. Selalu ada kemungkinan baik yang menunggu kita. Realitas jauh lebih ramah daripada pikiran kita yang sedang panik. 8. Ketakutan harus ditempatkan di belakang, bukan di kemudi. Bayangkan hidup seperti sebuah mobil. Rasa takut boleh duduk di kursi penumpang. Ia boleh bicara, memberi peringatan, namun ia tidak boleh memegang setir. Jika rasa takut yang menyetir, kita tidak akan bergerak maju. Kita akan berhenti di tengah jalan. Kita akan membatalkan mimpi sendiri. Kita akan hidup berdasarkan dugaan, bukan tujuan. Tetapi ketika kita yang memegang setir dan rasa takut duduk di belakang, kita berkata, aku dengar kamu, tapi aku yang menentukan arah. Inilah inti dari berhenti menyiksa diri. Mengambil kembali kendali atas pikiran dan keputusan. 9. Keberanian sebenarnya bukan ketiadaan takut, tetapi tindakan di tengah takut. Orang yang tidak takut bukanlah orang yang berani. Orang yang berani adalah orang yang melangkah meski takut. Rasa takut bukan alasan untuk berhenti. Itu hanya tanda bahwa kita sedang memasuki wilayah pertumbuhan. Ketika kita terbiasa melangkah meski takut, pikiran kita menjadi lebih kuat, kepercayaan diri meningkat, ketakutan kehilangan kekuasaannya. Kita menjadi lebih resilient. Kita mulai memahami bahwa banyak ancaman itu ilusi. Lama-kelamaan, rasa takut itu mengecil, bukan karena hilang, tetapi karena kita tidak lagi memberi makan. 10. Membebaskan diri dari penyiksaan pikiran. Praktik yang dapat dilakukan. Berikut adalah pendekatan yang dapat dilakukan setiap hari. Latihan kesadaran diri, mindfulness sederhana. Duduk tenang 5 menit, tarik napas, dan perhatikan apa yang terjadi dalam pikiran tanpa menghakimi. B. Menuliskan kekhawatiran. Menulis membuat pikiran yang kusut menjadi lebih jelas.
C. Menentukan batas waktu untuk khawatir. Misalnya 15 menit sehari. Di luar itu, berhenti memikirkan hal-hal yang sama. D. Fokus pada tindakan kecil, bukan pada hal besar yang membuat panik, tetapi langkah kecil yang bisa dilakukan sekarang. E. Mengingat kembali momen ketika kita pernah kuat. Riwayat kekuatan diri sendiri menjadi bukti nyata bahwa kita mampu menghadapi ketidakpastian. 11. Spiritualitas. Membiarkan Tuhan ikut menggendong beban kita. Ketakutan paling berat adalah ketakutan hidup tanpa pegangan. Karena itu, banyak orang menemukan pemulihan mental ketika mereka menyerahkan bagian yang tidak bisa mereka kendalikan kepada Tuhan. Ketika kita berhenti mencoba menjadi penyelamat bagi diri sendiri, kita merasakan kelegaan, kedamaian, kepercayaan bahwa masa depan tidak seburuk dugaan, keyakinan bahwa kita tidak berjalan sendirian. Kalimat-kalimat seperti serahkan kekhawatiranmu kepadanya bukan sekadar nasihat religius, tetapi prinsip psikologis yang sangat kuat. Kita membutuhkan tempat yang aman untuk meletakkan beban yang tidak mampu kita tanggung sendiri. 12. Penutup. Hidup ini terlalu berharga untuk diisi dengan penyiksaan diri. Hidup Anda penting. Nilai Anda tidak ditentukan oleh rasa takut. Anda berhak mengalami kedamaian. Anda berhak merasa lega. Anda berhak melangkah tanpa dihantui oleh skenario-skenario buruk. Berhentilah menyiksa diri. Anda sudah berjuang terlalu lama. Sekarang waktunya bernapas. Waktunya melepaskan kontrol yang tidak perlu. Waktunya hidup dalam realitas, bukan dalam ketakutan. Waktunya percaya bahwa masa depan punya kemungkinan baik. Waktunya menerima bahwa Anda lebih kuat dari yang Anda pikirkan. Dan yang lebih penting, waktunya berhenti menyakiti diri dengan pikiran yang Anda ciptakan sendiri. Hidup menjadi jauh lebih ringan ketika kita berhenti bertarung dengan hal yang tidak perlu. Beranilah untuk tenang. Beranilah untuk berharap. Beranilah untuk hidup, bukan hanya bertahan. Biarkan hatimu beristirahat di dalam Tuhan. Kamu tidak perlu hidup dalam ketakutan. Firman Tuhan berkata, Aku memberikan kepadamu damai sejahtera. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat 27. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang dengan hati yang ingin Engkau tenangkan. Hadirkan damai-Mu yang lembut dan meneduhkan. Dekatkan kami kepadamu setiap hari. Amin. Saya percaya penjelasan ini memberkati setiap pendengar. Sampai jumpa di video selanjutnya.